Hai, selamat bertemu kembali teman-teman kelas 7. Kita kembali hari ini belajar Yesus pejuang kesetaraan gender. Yesus sebagai subjek pejuang apa yang dia lakukan, atau dia menjadikan Yesus seorang yang sedang berjuang. Kemudian kesetaraan gender, ada setara, ada gender. Apa itu setara, apa itu gender? Mari kita mulai, dan silahkan menyimak video pembelajarannya sampai akhir. Sebelumnya minta maaf karena agak ribut di sini, ada suara mesin, ada suara orang bangun dan sebagainya. Baik, mari kita mulai. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat definisi gender. Apa sih definisi gender? Yang dimaksud dengan gender itu menyangkut ciri perempuan dan laki-laki. Jadi satu ya, ciri perempuan dan laki-laki yang dibentuk dari manusia. Jadi yang membentuk ciri-ciri perempuan dan laki-laki itu manusia, bukan dari Allah, yang mengarah pada sifat-sifat psikisnya. Jadi yang maksudnya pembedaan ini laki-laki dan perempuan itu dilatar belakangi budaya masyarakat yang menganut garis keturunan dari ayah atau bapak, yang disebut patrilineal atau patriarkal. Ini salah ya, maaf. Patriarkal, ini bukan patriarkal, patriarkal. Patri, ini kasih R. Nah, patriarkal, mohon diperhatikan ini. Nah, maksudnya begini, kalau seseorang menikah kemudian punya anak, anaknya itu ikut papahnya, keturunannya, garis keturunannya, ya. Jadi bukan matrilineal. Lawannya patrilineal adalah matrilineal. Makanya marga itu kebanyakan ikutnya bapak, papa, atau seorang ayah. Jadi ini definisi gender, pembedaan perempuan, ciri laki-laki dan perempuan berdasarkan bentukan manusia. Dalam arti yang lain, gender itu pembedaan dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri-ciri non-kodrati. Non-kodrati itu yang di luar kodrati. Kodrati itu yang dari lahir sudah ada begitu. Nah, ciri-ciri non-kodrati itu apa? Ciri yang diberikan oleh manusia itu sendiri. Itu gender. Misalnya, kalau secara kodrati itu laki-laki dan perempuan itu dibedakan oleh jenis kelaminnya, hormonalnya, ya, itu yang disebut ciri kodrati. Nah, kalau ciri gender itu yang kemarin kita sudah bicarakan tentang gender, bahwa karena itu menganut garis keturunan patrilineal, maka ciri-ciri perempuan dan laki-laki didasarkan sifat-sifat psikis, padahal itu tidak selalu begitu. Kalau jenis kelamin pasti laki-laki dan perempuan pasti berbeda, karena tidak ada setengah laki-laki setengah perempuan, ya, tergantung bagaimana kita menghayati. Nah, ciri gender itu yang non kodrati, bahwa perempuan itu menyek-menyek, manja, padahal kan tidak selalu. Gembeng, padahal kan tidak selalu. Ada banyak laki-laki yang mudah menangis juga, tetapi karena ya begitulah sejarah, maka gender perlu diperjuangkan. Kesetaraan ini yang perlu diperjuangkan, karena pembedaan gender ini menjadi salah kaprah. Salah kaprah dalam arti memaknainya dan dalam perlakuannya terhadap perempuan. Berikutnya kesetaraan gender. Apa yang kesetaraan gender? Kalau gender kita sudah lihat artinya. Sekarang yang dimaksud kesetaraan berarti
gender itu seimbang, setara. Setara itu podo, sama. Sama berat, sama tinggi, sama rendah. Dalam arti memperlakukannya. Kesamaan kondisi baik bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia. Jadi tidak lagi dibedakan, oh perempuan tidak boleh ini itu, laki-laki tidak boleh masak, perempuan tidak boleh kerja misalnya. Ya, beberapa sudah yang sadar diri, sadar gender itu tidak masalah, tapi yang belum sadar banyak sekali. Maka kesetaraan gender itu perlu diperjuangkan dan Yesus menjadi salah satunya. Salah satu pejuang kesetaraan gender. Nah, ini captionnya bermartabat sama tapi diperlakukan beda. Ini fakta. Fakta dalam sejarah manusia. Apanya yang sama, martabat siapa, dan bagaimana itu diperlakukan beda. Pengakuan dan pelakuan atas dasar kesetaraan perempuan dan laki-laki itu masih menjadi perjuangan yang terus-menerus hingga saat ini, teman-teman. Jadi, oke lah, tidak menjadi masalah bagi yang sudah sadar gender. Tetapi ya bagi yang belum, ini dilihat dari orang yang sudah sadar gender akan miris sekali. Karena martabat laki-laki dan perempuan itu sama, tapi perlakuannya beda. Kita lihat nanti. Penyebabnya apa? Kenapa diperjuangkan terus? Kenapa perlakuannya beda? Karena tata hubungan masyarakat masih menggunakan sudut pandang laki-laki. Yang tadi patrilineal atau patriarkal, ini yang benar ya. Yang kedua, pengakuan dan penghargaan terhadap seseorang itu dikaitkan dengan hal-hal yang tidak penting. Misalnya ini, kekayaan. Orang dipandang akan dihormati kalau dia kaya. Gelar, orang dipuji, dihormati kalau dia punya gelar. Apalagi gelarnya sampai gretongan. Ya. Lalu pangkat, punya pangkat, dia seorang pejabat, dia punya pangkat tinggi dan sebagainya. Sementara yang tidak punya pangkat, tidak punya gelar, miskin, itu biasanya dianggap remeh-temeh. Lalu yang keempat, kedudukan. Kemudian jenis kelamin. Nah ini, ya kan, mau tidak mau kadang-kadang kita melihat sesuatu yang tidak penting. Padahal martabatnya itu sama aja, mau kaya, miskin, punya gelar atau tidak, pangkat, berpangkat atau enggak, kedudukan tinggi atau rendah, jenis kelamin laki-laki dan perempuan sama saja. Hanya kadang kalau coba kita bayangkan, dia miskin sekali, enggak sekolah, kemudian enggak punya pangkat apapun, kedudukan apalagi, terus jenis kelaminnya perempuan. Sudah. Masyarakat kita yang kadang tidak sadar itu akan menganggap remeh, teman-teman. Common sense yang keliru, masyarakat cenderung menyalahkan kaum perempuan menyangkut kasus-kasus pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Coba lihat kasus-kasus persinahan. Kasus-kasus kalau teman-teman, saya tidak tahu, teman-teman tahu istilah prostitusi enggak? Enggak, bukan tabu, asal kita mengetahui dengan benar. Atau ada berita-berita penggerbekan perempuan-perempuan di prostitusi online. Yang kebanyakan kena itu kaum perempuan, laki-lakinya kemana? Ini yang perlu kita sadari. Common sense yang keliru, masyarakat cenderung menyalahkan kaum perempuan menyangkut kasus-kasus pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Coba bayangkan, tidak enak kan? Tidak enak maksudnya sebagai perempuan yang tidak salah apa-apa misalnya, lalu
punya image yang demikian. Ini kan kesalahan berpikir, kesalahan logika. Berikutnya, di kalangan masyarakat masih terpola bahwa perempuan bisa diperintah sebagai pembantu. Coba bayangkan. Enggak semua sih. Tolong kita berpikirnya ini Pak Adi tidak mau berat sebelah. Ada sebagian masyarakat yang memang sadar dan tahu martabat perempuan laki-laki itu sama. Tetapi juga masih banyak teman-teman yang belum sadar. Perempuan boleh dihajar, boleh dipukul, boleh harus manut pada laki-laki. Ini budaya-budaya yang salah. Kita itu sama, laki-laki dan perempuan. Maka bagaimana kita sedang memperjuangkan, membela supaya pola pikir kita tidak salah, tidak ikut-ikutan salah maksudnya. Pandangan masyarakat Yahudi dan sikap Yesus terhadap kesetaraan gender. Nah, sebenarnya kesetaraan gender persoalannya itu sudah lama sekali dan sampai sekarang udah ribuan tahun ya. Sampai sekarang masih saja. Tidak percaya, lihat berita-berita trafficking, penjualan manusia. Siapa yang dijual? Manusia kok menjual manusia? Biasanya perempuan-perempuan yang dijual. Tidak percaya, lihat saja di googling aja. Googling ya. Yang pertama, pandangan masyarakat Yahudi. Masyarakat Yahudi terutama laki-laki pada zaman Yesus itu memandang perempuan sebagai penggoda. Wih. Miris kan? Nangis. Ya enggak? Masyarakat Yahudi pada waktu itu loh ya, enggak tahu sekarang. Jadi perempuan itu dianggap marga nomor 2 dan penggoda. Nanti kasusnya lihat di Yohanes. Laki-laki tidak boleh berbicara kepada perempuan yang belum dikenalnya. Terutama guru agama pada waktu itu. Belum kenal, ndak kenalan malah ndak mau. Lah bagaimana mau kenal kalau ndak berbicara? Aneh kan? Aneh logikanya, balik-balik. Yang ketiga, sikap Yesus. Ini kasusnya nanti terutama menyangkut perempuan yang kedapatan berzina dan mau dihakimi oleh orang Farisi dan ahli Taurat di hadapan Yesus, mau dirajam. Dirajam itu dihukum mati dengan cara dilempari batu sampai meninggal. Sikap Yesus bagaimana? 1. Yesus bergaul dengan siapa saja termasuk perempuan. Jadi siapa saja, kata siapa saja tolong dicatat karena ini berarti tidak membedakan. Yang kedua, membolehkan perempuan tertentu yang hendak mengikutinya kemanapun Yesus pergi. Padahal Yesus itu seorang laki-laki dan dia adalah dari golongan Yahudi. Tapi boleh perempuan mengikutinya. Membolehkan perempuan tertentu itu bukan berarti Yesus pilih-pilih ya. Bukan berarti Yesus pilih-pilih. Pilih-pilih dalam arti kalau memang harus mengurusi rumah ya ndak usah ikut. Maksudnya gitu. Jelas ya. Yang ketiga, Yesus menyapa perempuan-perempuan dalam tanda kutip kafir. Maaf, saya terpaksa menggunakan kata kafir karena di kitab suci juga ada kata kafir. Ya, bukan menunjuk siapa-siapa, tapi karena memang dulu di dalam kitab suci itu perempuan Samaria itu memang dikenal orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, Yesus menyapa perempuan-perempuan ini yang belum dikenalnya juga. Nomor 4, membela perlakuan diskriminatif yang dialami perempuan pada zaman itu. Membela perlakuan diskriminatif. Membela. Bukan membela kesalahan ya, perlakuan diskriminatifnya ini. Maksudnya membela perempuan yang mendapat perlakuan diskriminatif. Ini membela
membela perempuan yang mendapat perlakuan, maksudnya gitu ya. Tolong diperhatikan ini. 5. Yesus memuji seorang perempuan Kanaan yang percaya. Perempuan yang dipuji. Lalu yang keenam, Yesus memuji seorang janda miskin. Janda miskin. Adakah janda laki-laki? Tidak ada, janda itu perempuan. Yang ketujuh, membela perempuan sundal, tunasusila, yang hendak dihukum rajam. Ini sementara dicoret dulu, karena masih menjadi perdebatan juga. Ya. Oke. Yohanes 8, 2-11. Kesetaraan gender, berarti kan tadi kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta haknya sebagai manusia. Kesempatannya sama. Tujuannya apa? Mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Dalam segala bidang ya. Kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional, dan sebagainya. Maka kalau memang sudah setara, perempuan itu boleh menjadi apapun, boleh menjadi apa saja, asal dia mampu dan mau. Ya, jenderal tidak harus laki-laki, perempuan juga boleh, kalau dia mau dan mampu. Presiden juga boleh. Ya, hanya memang kebanyakan laki-laki, maka harus menjadi perjuangan. Mungkin laki-laki takut kalau dijajah perempuan. Ya, ada banyak perbedaan pandangan ya. Lalu ada kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Ya, maka harapannya dapat dikatakan bahwa kesetaraan gender terdapat adanya persamaan hak antara kaum perempuan dan laki-laki, dan persamaan itu mempunyai arti menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ya, ini yang diperjuangkan. Sudah berhasil belum? Ya belum. Masih beberapa yang sadar, ada yang tidak sadar. Hal-hal yang dapat menjadi penghambat. Apa sih penghambat perjuangan kesetaraan gender? Pola pikir tradisional yang masih melekat bahwa perempuan itu tugasnya mengurus rumah, harus masak, harus nyuci, harus setrika. Tidak harus dibalik juga, tetapi bagaimana seimbang, bahwa perempuan pun juga harus boleh bekerja seperti laki-laki. Ya tentu saja yang ini ya, saya juga sebagai laki-laki juga tidak akan tega kalau seorang perempuan itu harus bekerja kasar, mengangkat batu, mengangkat bata, mengangkat ini dan itu dengan tubuhnya, kecuali dia menjadi driver forklift, tidak apa-apa, toh mengangkatnya pakai mesin, dan itu keren malah. Atau perempuan menjadi sopir sopir mobil besar. Di Amerika itu banyak perempuan yang menjadi driver tronton. Di Indonesia sedikit. Ya tentu beda. Trontonnya di sini dan trontonnya sana beda, teknologinya beda. Dan bagi Pak Adi keren, perempuan driver kayak gitu keren malah. Yang kedua, B, penyebabnya masih rendahnya kualitas hidup perempuan. Maaf, tentu tidak semua, tetapi beberapa memang memiliki kualitas hidup yang rendah, sehingga ada kecenderungan untuk dinomorduakan. Misalnya kalau kasusnya zaman dulu itu perempuan tidak boleh sekolah, yang boleh sekolah hanya laki-laki, tapi itu zaman kolonial. Nah sekarang
sekarang tentu harus by data ya, hanya Pak Adi tidak punya data, hanya kita melihat ini saja, melihat realitas bahwa yang menjadi korban trafficking, penjualan manusia, itu biasanya kaum perempuan yang tidak sekolah dan mau dibodohi dengan iming-iming uang. Ya. Yang ketiga, belum meratanya pemahaman konsep kesetaraan gender pada lapisan masyarakat. Belum merata pemahaman konsepnya. Ada yang tahu, ada yang belum. Ada yang sadar, ada yang tidak. Ini yang menjadi penghambat. Maka bagi kita yang tahu, mari kita juga ikut berjuang. Berbagai usaha yang dapat kita lakukan mengupayakan kesetaraan gender, misalnya penerimaan seseorang. Jadi bagaimana kita menerima seseorang itu berdasarkan pribadi atau diri seseorang apa adanya. Tidak usah mandang jenis kelamin, tidak usah mandang kaya miskin, tidak usah memandang berpendidikan atau tidak, berpangkat atau tidak, dan bagaimana latar belakang kehidupannya. Tidak usah pandang bulu. Bulunya tidak usah dipandang. Memang burung punya bulu. Ya. Jadi apa adanya, siapa dia. Yang kedua, memperlakukan orang lain dalam dunia kerja bukan berdasar jenis kelamin juga atau belas kasihan, tetapi berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Misalnya nih, teman-teman menjadi pengusaha atau menerima seseorang mau bekerja di perusahaanmu, lalu kamu yang berkesempatan menginterview. Di sana ada calon pegawaimu laki-laki dan perempuan. Jangan kamu mengutamakan laki-lakinya karena jenis kelaminnya, karena laki-lakinya, lalu perempuan kamu nomor 2, kan enggak. Diukur kemampuan yang dimiliki, cocok atau enggak, mampu atau enggak. Kalau lebih mampu yang perempuan, why not? Kamu menerima yang perempuan. Itu. Yang ketiga, yang bisa kita lakukan, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkarir dan beraktivitas dalam berbagai bidang kehidupan. Oke. Nah, Yesus itu ditunjukkan pejuang kesetaraan gender. Hal-hal yang menunjukkan perjuangan Yesus. Tadi ya, mengulang beberapa. Yesus pergaulannya sangat terbuka, tanpa ambil pusing mengenai adat, kebiasaan, peraturan sosial yang ada. Lalu berusaha merangkul segala kelompok orang dan tidak terikat oleh peraturan yang diskriminatif. Ya, tidak mau tahu soal perempuan harus diperlakukan bagaimana menurut pandangan Yahudi. Ya. Letak ajarannya bagaimana? Bagi Yesus, masalah kesetaraan antara manusia itu bukan masalah etiket pergaulan semata. Bukan masalah etiket. Bukan hanya masalah etiket. Etiket itu sopan santun. Etika itu moral. Tetapi bagaimana ini menyangkut kemanusiaan, rasa manusiawi. Yesus mengajak semua orang itu diperlakukan sebagai manusia yang berharga. Dan sekalipun memiliki kekurangan, setiap pribadi merupakan ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Setiap ciptaan, setiap manusia. Jadi mau laki-laki atau perempuan, martabatnya luhur, sama. Tidak perlu dibedakan dalam memperlakukannya. Tentu memperlakukan dalam arti begini ya. Kalau perempuan, kalau saya laki-laki lalu memandang perempuan itu, ya perempuan itu harus diperlakukan secara halus. Dalam arti itu it's okay,
karena memang ada memang harus diakui ada perbedaan, tetapi dalam hal ini saya tidak boleh merendahkan perempuan hanya gara-gara dia perempuan, itu aja. Tetapi saya harus memperlakukan secara baik dan penuh perhatian, mestinya begitu. Ya. Hal-hal yang menunjukkan kesetaraan gender. Laki-laki tidak lebih unggul dibandingkan perempuan. Ya, tolong diperhatikan. Laki-laki tidak lebih unggul dari atau dibandingkan perempuan. Ini penting. Maka jangan merasa sombong menjadi laki-laki. Tetapi sebaliknya juga begitu. Nah, kenapa? Karena martabatnya selalu sama. Martabat itu hal hakiki yang dibawa sejak penciptaan. Nah, karena laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama, maka haknya juga sama atas pekerjaan sejauh bisa dilakukan. Artinya mampu ya teman-teman. Kalau tidak mampu, ya bagaimana lagi? Kan gitu. Tetapi dalam hal ini tidak boleh menghakimi hanya berdasarkan karena jenis kelaminnya, bahwa dia laki-laki, bahwa dia perempuan. Maka ini yang menunjukkan kesetaraan gender. Nah, kita belajar dari perempuan yang kedapatan berbuat zina yang tertulis dalam Yohanes 8 2-11. Bacaannya nanti kamu baca sendiri. Bagian ini kamu break nanti dilihat di modul. Yang belum download modul silakan download di Omah Diskusi. Kita belajar dari perikop ini bahwa perempuan itu kedapatan berzina ceritanya oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Perempuan itu diseret di hadapan Yesus saat Yesus berada di Bait Allah. Kemudian orang-orang bertanya kepada Yesus untuk mencoba itu menguji apa sih jawaban Yesus. Ya, orang-orang bertanya, "Guru, menurut hukum Taurat perempuan yang kedapatan berzina harus dirajam." Dirajam itu dihukum sampai mati dengan cara dilempari batu, badannya dikubur sampai leher, hanya kepalanya aja yang kelihatan. Maka dipastikan orang yang dirajam itu ya tidak bisa menghindar karena tidak bisa bergerak. Lalu Yesus ditanya, boleh enggak? Bagaimana menurutmu? Nah kan, kalau tidak dijawab dengan cerdas, pasti akan kena dengan percobaan ini. Kalau dijawab ya boleh, artinya apa? Yesus terjebak dalam hal apa? Maunya menjawab ya boleh karena hukum Taurat mengatur demikian. Tetapi Yesus kan anak Allah. Pasti ahli Taurat, orang Farisi, bagaimana kamu mengaku anak Allah? Karena kamu melanggar hukum jangan membunuh. Ya kan? Nah, serba salah. Kalau Yesus mengatakan tidak boleh karena menuruti hukum ke-10 firman, tetapi Yesus melanggar hukum Taurat Musa, padahal Yesus orang Yahudi dan Taurat diberlakukan untuk orang Yahudi. Maka jawabannya bukan ya dan tidak. Jawaban Yesus cerdas. Yang tidak memiliki dosa silahkan melempar batu yang pertama. Iya, kan? Bagi orang Farisi, mungkin kalau dia orang Semarang, seperti orang Semarang kamu bilang kakean nih, ya kan? Karena dia tidak menjawab ya dan tidak, artinya tidak bisa dipersalahkan. Dengan jawaban yang demikian, orang sadar diri bahwa dia tidak punya dosa, dia memiliki dosa, maka tidak berani melempar. Jadi jawaban Yesus cerdas. Nah,
Di mana letak ketidakadilan gendernya? Hanya perempuan yang dibawa dan dihukum. Laki-lakinya di mana? Tidak tahu kemana. Mestinya mendapat perlakuan yang sama. Meskipun Yesus juga tidak akan menghukum kedua-duanya. Nah, orang-orang di waktu itu menyalahkan perempuannya saja, laki-lakinya tidak tahu kemana, dan ini bentuk dari ketidaksetaraan gender. Tetapi bagaimana Yesus menyikapinya? Yesus juga tidak membela perempuan, tetapi juga tidak menyalahkan begitu saja. Tetapi Yesus peduli dengan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Maka Yesus berbuat untuk mewujudkan kesetaraan itu. Yesus tidak ikut memvonis atau menghukum perempuan itu, tetapi memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bertobat. Yesus hanya tanya, kemana orang-orang tadi? Perempuan menjawab, pergi guru. Kalau begitu, pergilah juga, aku pun tidak menghukum kamu, dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus tahu apa yang dilakukan perempuan itu melanggar hukum, tetapi Yesus tidak menghukumnya, justru memberi kesempatan, dan itu pengampunan. Nah, kita, bagaimana kita meneladan ini, sikap-sikap yang seperti ini? Tentu juga tahu itu tidak berarti bisa melakukan, ya. Tidak linear. Orang tahu itu belum tentu bisa melakukan. Misalnya, Pak Adi tentang tahu yang baik dan yang buruk, tetapi belum tentu Pak Adi bisa melakukan yang baik. Meskipun tahu kalau itu baik. Jelas ya? Tetapi bagaimana kita senantiasa selalu aware terhadap diri sendiri, aware terhadap situasi. Ya, seperti bukunya Anthony de Mello, Awareness. Bagaimana kita selalu menyadari situasi diri kita. Dan kita, meskipun kita selalu jatuh dalam hal yang sama, tapi bagaimana kita selalu bangkit kembali. Nah, bagaimana kita meneladan ini? Ya, kita selalu menyadari. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Hari ini tidak ada tugas, nanti silakan dilihat di modul. Di sana juga ada latihan, tetapi tidak usah Pak Adi tidak mengambil nilai hari ini. Oke, selamat beraktivitas. Kemudian yang belum download modul silakan download. Lalu yang belum mengerjakan tugas silakan mengerjakan tugas. Meskipun hari ini Pak Adi tidak memberikan tugas khusus untuk dinilai. Oke, salam belajar, salam Dom Safian, salam Omah Diskusi.